Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan segera bersikap atas calon Kapolri Budi Gunawan pekan ini. Presiden membantah ada tekanan sehingga keputusan soal Budi Gunawan kerap tertunda. Presiden Joko Widodo meyakini keputusan soal batal atau tidaknya pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan akan ditentukan pekan ini. Jokowi mengakui penyelesaian masalah Jenderal Bintang 3 itu memerlukan waktu lama karena berada di area politik dan hukum. Apalagi, keputusan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh KPK dan disusul penetapan tersangka Bambang Wijoyanto oleh Barreskrim membuat hubungan lembaga Polri dan KPK menjadi tak harmonis. Itu juga ada kalkulusnya dari hitung-hitungannya. Ini adalah area politik, ini adalah wilayah hukum. Ini bertumpukan seperti ini. Kalau cara menyelesaikannya langsung gebrak, sekali keliru, resikonya besar sekali. Ini ditambah. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional menyatakan akan kembali memasukkan nama Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Soehardi Alyus dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Anang Iskandar dalam daftar calon Kapolri yang akan disorongkan ke Presiden. Nah, sehingga belum ada pencoretan atau pengurangan nama dari nama-nama yang sudah diinventarisir oleh Kompolnas pada saat itu. Dan kemungkinan diajukan 6 dengan Pak Anang dan Pak Soehardi Alyus. Iya, gitu. Kemungkinan ditambah berarti ya? Berarti ditambah. Maka, dengan kembali masuknya nama Soehardi Alyus dan Anang Iskandar dalam bursa calon Kapolri, jumlah calon kini menjadi 6. Nama lain yang juga mengemuka yaitu Komjen Badrodin Haiti, Komjen Budi Waseso, Komjen Dwi Priyatno, dan Komjen Putut Eko Bayuseno. Kompolnas pun menegaskan tidak ada ranking atau nama terkuat dalam pencalonan Kapolri. Tim Liputan, Metro TV. Saya ke Mas Irman langsung. Mas Irman, menunggu proses hukum itu adalah highlight dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi. Tapi Anda termasuk salah satu yang sering mendorong agar Jokowi segera menyelesaikan tanpa mengangkangi proses hukum. Mungkinkah? Jadi begini, harus dipisahkan. Ada proses hukum BG Budi Gunawan sebagai warga negara yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dia yang ditetapkan oleh tersangka oleh lembaga negara bernama KPK. Ya berjuanglah ini individu ke pra-peradilan. Sekarang sedang berjalan. Sekarang sedang berjalan. BG ini ternyata juga bukan warga negara biasa, dia juga komisaris jenderal juga ternyata. Ada jubah Polri di hari-hari dia kenakan. Yang kemudian dengan jubah Polri itu kemudian ternyata Presiden mengusulkan dia menjadi Kapolri. Diusulkan ke rakyat melalui wakil-wakilnya yang Putri juga ikut memilih kemarin. Ya kan? 2014. Betul. Rakyat dengan segala catatan ternyata menyetujui. Waktu tanggal 12 itu ketika keluar status tersangka itu papap gitu, saya udah ingatkan Presiden, kalau mau tariklah segera itu. Saat itu. Tariklah segera kalau memang status tersangka ini kemudian bakal mengganggu Presiden. Di undang-undang tidak diatur, tapi kalau bakal mengganggu tariklah segera. Sampai besok sebelum rakyat bersidang menyetujui itu, tarik segera di situ. Tapi kemudian malam yang tadi di situ dijelaskan oleh Presiden. Oh, langsung saya berpikir, oh berarti beliau akan mengambil segala resiko. No problem juga. Karena tidak ada aturan untuk kemudian memaksa dia untuk menarik status itu. Karena yang namanya tersangka itu dalam prinsip universal itu bukan bajingan itu. Belum tentu bajingan di situ kan, kira-kira seperti itu. Bajingan pun kira-kira sudah diputuskan pengadilan, maka tetap harus konstitusi melindungi dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau status tersangka itu negara mengasumsikan Mbak Putri itu ini diduga melakukan kejahatan di sini. Tidak serta-merta kemudian maka otomatis diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Nah, ini prinsip universal. Nampaknya mungkin inilah yang mempengaruhi Presiden. Udahlah kita jalan terus saja kan, seperti itu. Biarkan nanti proses konstitusional DPR menyetujuinya. Dengan istilah menghormati proses hukum itu. Menghormati proses politik pertamanya di DPR, bolanya dilempar ke DPR. Kalau dia dengar, saya bilang itu proses konstitusi, saya bisikin begitu kan. Nah, ternyata udah rakyat menyetujui dia kan seperti itu. Dengan segala konsekuensinya, maka dia harus menindaklanjuti. Dia tindak lanjuti sehari setelahnya, kemudian memberhentikan Kapolri Sutarman kan, kayak seperti itu. Lalu kosong Kapolri ini.
Lalu pertanyaannya, ini harus segera diisi. Udah juga ada barangnya, isi segera. Tapi kemudian beliau mengambil putusan, saya tidak membatalkan, menunda. Dan sampai sekarang itu masih menunda gitu. Maka pertanyaan saya juga adalah, kok ini Kompolnas agak proaktif ini mengajukan calon. Emang ada pemberhentian Kapolri? Iya. Nah, kan seperti itu. Emang bakal ada pemberhentian Kapolri? Karena itu pun belum ya? Nah, itu pun belum sampai kok pada bursa nama dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Baik. Nanti sekarang kita ikuti dulu headline news. Kita ikuti jeda dulu. Nanti saya akan juga kembali ke Mas Toto. Jadi apakah benar ada istilah mengulur-ngulur waktu di sini? Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time.